pengertian daripada organisasi. Secara bahasa, organisasi berasal dari bahasa Latin, yaitu organum, yang artinya adalah alat, badan, atau bagian. Nah, oke, organisasi disebut juga sebagai alat, ya, karena organisasi itu adalah merupakan satu sistem untuk mencapai tujuan. Kan nggak mungkin ya kalau sistem kerja itu amburadul. Kalau sistem kerja itu rapi, maka hasilnya pun akan mudah didapatkan. Tapi kalau sistemnya yang dibentuk di dalamnya adalah amburadul, maka hasilnya pun akan amburadul. Nah, gimana tuh sistem kehidupan kalian? Amburadul nggak? Nggak ya? Kalian ciptakan sistem dalam kehidupan kalian supaya kehidupan kalian itu lebih tertata lagi. Maka organisasi secara bahasa bisa dikatakan sebagai sistem. Ya, organisasi juga bisa dikatakan sebagai badan, ya, kayak anggota badan kita. Anggota badan kita itu kan saling bekerja sama antar anggota badan kita, ya. Salah satu anggota badan kita ada yang sakit, maka anggota badan yang lain akan ikut mengobatinya. Contoh nih, kalau umpamanya tangan kiri kalian digigit nyamuk, apa yang dilakukan oleh tangan kanan kalian? Pasti akan mengusir nyamuk itu. Maka organisasi bisa disebut juga sebagai badan, ya. Karena kenapa? Karena terdiri dari bagian-bagian atau anggota-anggota yang lain. Nah, itu makna organisasi secara bahasa, yaitu dari bahasa Latin, yakni organum, yang berarti alat, badan, atau bagian. Nah, sekarang organisasi secara istilah. Organisasi secara istilah yaitu suatu sistem usaha bersama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama dan dilakukan menggunakan sistem. Jadi bukan organisasi jika sebuah perkumpulan itu nggak ada sistemnya. Contohnya kalian pengen belajar kelompok tuh kan, tapi belajar kelompoknya nggak diatur. Ini belajar kelompoknya sistemnya mau gimana nih? Itu tinggal kumpul-kumpul doang, yang ujungnya pasti tujuan dari belajar kelompok nggak tercapai, malah ngobrol, ya, pastinya, ya. Nah, makanya harus ada sistemnya. Semakin sistem kerjasamanya semakin bagus, maka semakin bagus pula organisasinya. Coba kalian lihat video ini.
Kerjasama tim dan kolaborasi. Kerjasama terkadang menjadi sebuah hal yang masih banyak dihindari oleh beberapa orang di lingkungan pekerjaan. Namun, mengapa orang-orang tersebut masih mempertahankan sikap seperti itu? Padahal, banyak sekali keuntungan yang dapat diperoleh dari bekerja sama dalam satu tim, baik untuk diri sendiri maupun untuk organisasi. Tidak hanya menawarkan kesempatan yang luar biasa untuk perkembangan profesionalitas diri, tetapi kerjasama tim juga berarti kita bisa membuat sebuah pekerjaan terasa lebih ringan dan mudah. Berikut ini beberapa penjelasan mengapa bekerja sama sangat penting dilakukan di lingkungan kerja. Meningkatkan efisiensi. Ketika bekerja dalam tim, kita cenderung bekerja menuju tujuan yang sama secara bersamaan. Semua proses pekerjaan yang kita kerjakan pun menjadi lebih efisien karena kita akan menyelesaikannya secara bersamaan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Memperoleh ide-ide baru. Salah satu keuntungan terbesar yang kita terima dalam melakukan kerjasama tim adalah kita maupun organisasi akan mendapatkan inspirasi serta ide-ide baru dari diskusi bersama tim. Ketika kita saling bertukar ide dengan rekan kerja yang lainnya, ada sebuah ruang kreativitas yang jauh lebih luas dibandingkan ketika kita memikirkan ide tersebut sendirian, di mana seringkali kita bisa merasa buntu dan tidak tahu ide apa yang harus diberikan kepada atasan. Meningkatkan pengalaman belajar. Seperti yang telah banyak disebutkan di atas, kerjasama tim penting dilakukan dalam lingkungan kerja karena mampu membawa berbagai orang dengan latar belakang dan pengalaman kerja yang berbeda secara bersamaan. Kita pun bisa mempelajari berbagai jenis pengetahuan dari orang lain yang juga meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam diri Anda. Masing-masing anggota tim punya peran sebagai sumber informasi bagi karyawan yang lain di dalam lingkungan tim. Penting pula dicatat bahwa ketika seseorang punya banyak pengetahuan, maka kepercayaan diri mereka akan bertumbuh. Halo Sobat dan Insan Perbendaraan, kita berjumpa lagi dalam video seri edukasi dari Kanwil Ditjen Perbendaraan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam video seri edukasi kali ini, kita akan mempelajari bagaimana membangun kerjasama tim yang baik dan kolaborasi kelompok dalam rangka menghasilkan kinerja yang terbaik. Yang akan digunakan sebagai referensi adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.01/2017 tentang penilaian kompetensi manajerial melalui Assessment Center di lingkungan Kementerian Keuangan. Mari kita pelajari sama-sama dan selamat menyaksikan. Kerjasama tim dan kolaborasi yaitu kemampuan bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama, mulai dari bekerja dalam sebuah tim sampai dengan kemampuan menginspirasi, mendorong, dan memfasilitasi munculnya komitmen, semangat, kebanggaan, dan kerjasama antara anggota tim, sehingga terjadi sebuah kolaborasi antar tim yang sinergis dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam hal ini, ada 4 perilaku kunci yang dapat dijadikan pedoman, yaitu: pertama, berpartisipasi dalam kegiatan tim atau kelompok. Kedua, berkontribusi dalam kerja tim atau kelompok. Ketiga, memfasilitasi kerja tim atau kelompok menjadi lebih efektif dan efisien. Dan keempat, membangun kolaborasi tim atau kelompok dalam rangka menghasilkan kinerja yang terbaik. Mari kita bahas satu-satu setiap perilaku kunci tersebut. Setiap anggota tim diharapkan dapat berpartisipasi terhadap tim atau kelompoknya dengan cara berpartisipasi dalam kerja kelompok sesuai perannya dan memahami dampak hasil partisipasinya terhadap kinerja kelompok secara keseluruhan. Setiap anggota tim diharapkan dapat berkontribusi terhadap tim atau kelompoknya dengan cara berkontribusi dalam upaya memperjelas tujuan, peran, dan tanggung jawab tim maupun anggota tim, dan aktif menjalankan inisiatif penyelesaian masalah tim
baik yang bersifat teknikal maupun sosial. Setiap anggota tim diharapkan dapat memfasilitasi tim atau kelompoknya dengan cara memahami kontribusi anggota tim lainnya dan mampu berperan untuk menjaga kesinambungan dan keselarasan kerja tim atau kelompok. Setiap anggota tim diharapkan dapat saling berkolaborasi dalam tim atau kelompoknya dengan cara membangun sinergi kerja dalam kelompok yang mampu memanfaatkan setiap kelebihan dan keunikan dari setiap anggota kelompok, serta membangun jaringan kerjasama antar kelompok kerja sehingga menghasilkan kolaborasi yang saling menguntungkan bagi masing-masing kelompok. Demikian seri video edukasi kali ini. Sampai jumpa di seri video edukasi selanjutnya. Okay, come on everyone, we're behind schedule. You know what's gotta be done. Move it, move it, move it. Hey, you there, pick up the pace. You're falling behind. Come on, let's go. Everyone, pull together. We got us a rescue on our hands. You there. Here we go. Perjalanan inspiratif menuju sebuah cita-cita memandu langkah kita. Sebagai bagian dari organisasi dan komunitas yang berdedikasi, komitmen untuk mewujudkan sebuah visi menjadi pilar utama dalam pandangan jangka panjang, dan pengambilan tindakan pada sebuah misi menjadi pemandu utama untuk mewujudkan impian atau visi tersebut, dan memberikan dampak positif kepada dunia di sekitar kita. Mari bersama kita kupas tuntas bagaimana definisi, contoh, tujuan, dan proses dari sebuah organisasi atau komunitas dalam membentuk visi dan misinya, selengkapnya dalam video ini. Visi adalah sebuah cita-cita, impian, atau sebuah gambaran jangka panjang yang menjadi tujuan sebuah komunitas, organisasi, perusahaan, kelompok-kelompok sosial, atau individu. Sementara misi adalah sebuah pemandu langkah dari tujuan spesifik tersebut. Misi mencerminkan tugas pokok dan arah untuk mencapai visi. Kesimpulannya, visi memberikan gambaran tujuan masa depan atau cita-cita, sedangkan misi merinci langkah-langkah untuk mencapai tujuan atau cita-cita tersebut. Agar lebih mudah difahami, saya akan berikan contoh sederhana. Asumsikan saja kita membentuk organisasi atau komunitas yang bergerak dalam bidang pelestarian sumber daya alam misalnya. Dalam komunitas atau organisasi yang kita bentuk ini kita memiliki cita-cita, yang kita sebut visi. Di mana contoh visinya sebagai berikut. Yang pertama, perlindungan lingkungan. Yang kedua, pemulihan ekosistem. Ketiga, pengurangan jejak karbon, dan keempat, pengelolaan sampah. Kemudian, langkah-langkah apa yang kita lakukan untuk mencapai impian atau visi kita ini, itulah yang disebut misi. Langkah atau misi tersebut meliputi: misi yang pertama, kita mengadakan program edukasi.
dengan mengedukasi masyarakat guna meningkatkan kesadaran bersama tentang keanekaragaman hayati dan pentingnya pelestarian lingkungan. Kemudian misi yang kedua, dengan menyelenggarakan aksi konservasi dan kampanye reboisasi, yang bertujuan sebagai bentuk perlindungan habitat alami untuk mendukung keberlanjutan ekosistem. Langkah selanjutnya dengan menggalakkan praktik-praktik ramah lingkungan, seperti pengurangan penggunaan plastik, daur ulang, dan penghematan energi dengan cara mengedukasi masyarakat dan perusahaan atau pabrik, tentang praktik-praktik yang dapat mengurangi emisi karbon. Langkah berikutnya yakni dengan membangun kemitraan dengan organisasi lain, pemerintah, dan pihak-pihak terkait guna mencapai tujuan bersama. Langkah yang terakhir melakukan pemantauan dan evaluasi terus-menerus terhadap progres pencapaian, serta mengevaluasi efektivitas setiap tindakan yang diambil. Kelima langkah atau misi tersebut mencerminkan upaya konkret dalam mencapai visi organisasi atau komunitas kita dalam upaya melestarikan sumber daya alam. Begitulah contoh kecilnya. Tujuan serta fungsi bagi organisasi dalam membentuk visi dan misi yakni sebagai berikut. Tujuan pertama, navigasi. Ini dimaksud, visi memberikan pandangan jangka panjang tentang keberhasilan yang diinginkan, memberikan arah atau navigasi, dan fokus untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Tujuan kedua, motivasi. Visi yang inspiratif dapat memotivasi para anggota organisasi atau komunitas memberikan alasan yang kuat untuk berpartisipasi dan berkontribusi. Tujuan ketiga, sebagai pembeda identitas. Visi dan misi membentuk identitas unik organisasi atau komunitas, membantu untuk membedakan entitas kita dengan entitas lain dan menciptakan suatu ciri khas. Tujuan berikutnya, sebagai pedoman. Misi memberikan panduan dan pedoman tindakan spesifik dan tugas pokok yang mendukung pencapaian visi. Ini membantu dalam penentuan prioritas dan tindakan sehari-hari. Dan tujuan yang terakhir, keberhasilan. Memberikan tolak ukur untuk mengevaluasi keberhasilan dan kemajuan organisasi atau komunitas terhadap tujuan jangka panjang yang diinginkan. Tujuan tersebut menjadi landasan utama dalam membentuk visi dan misi bagi organisasi atau komunitas. Proses pembentukan visi dan misi dalam pendekatan yang lebih sederhana melibatkan langkah-langkah berikut. Langkah pertama, identifikasi refleksi nilai inti. Artinya, dengan mengidentifikasi nilai inti yang ingin dijunjung oleh organisasi atau komunitas. Yaitu dengan mengidentifikasi lingkungan eksternal, serta kekuatan dan kelemahan internal organisasi dan komunitas kita. Langkah kedua, partisipasi stakeholder. Stakeholder adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau terlibat dalam suatu organisasi, proyek, atau inisiatif. Ini mencakup individu, kelompok, atau entitas yang memiliki kepentingan terhadap kesuksesan dan dampak dari aktivitas organisasi tersebut. Langkah 3, dengan membuat pernyataan tujuan organisasi atau komunitas yang jelas, inspiratif, dan mencerminkan aspirasi jangka panjang. Fokus pada tujuan besar yang ingin dicapai organisasi atau komunitas di masa depan. Langkah berikutnya, dengan menentukan tugas pokok dan perencanaan tindakan untuk meraih tujuan spesifik yang telah kita susun. Serta memastikan langkah-langkah panduannya sesuai dengan tujuan yang mencerminkan nilai inti. Langkah selanjutnya, implementasi. Integrasikan tujuan dan tugas pokok ke dalam kebijakan, strategi, dan aktivitas sehari-hari dengan konsistensi. Dan langkah terakhir, evaluasi. Ini dimaksud dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap tugas pokok, pencapaian-pencapaian, dan keberlanjutan tujuan. Sesuaikan jika terdapat perubahan dalam lingkungan eksternal. Proses ini dapat disesuaikan sesuai dengan skala dan kebutuhan organisasi atau komunitas untuk memudahkan pemahaman dan pelaksanaan. Dengan memiliki visi yang jelas dapat memandu langkah-langkah menuju masa depan yang diinginkan, serta melalui misi yang terdefinisi baik, setiap tindakan kita menjadi langkah konkret menuju pencapaian tujuan tersebut. Mari bersama-sama menjadikan visi dan misi sebagai pemandu yang kuat dalam setiap langkah perjalanan organisasi dan komunitas kita.
Dalam membentuk dan mengelola suatu organisasi atau komunitas, terdapat asas yang menjadi fondasi kuat dalam menjalankan kegiatan. Tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga membentuk identitas dan karakteristik unik yang mencerminkan nilai-nilai inti yang dijunjung tinggi oleh seluruh anggotanya. Sebenarnya, apa itu asas? Apa tujuan dan fungsinya? Serta seberapa penting peran asas, yang menjadi pilar utama bagi keberhasilan dan keberlanjutan suatu organisasi dan komunitas. Simak selengkapnya dalam video ini. Halo Sobat Aktivis dimanapun berada, kembali lagi dalam KBCT Channel tentang pembahasan seputar lintas organisasi dan komunitas. Prinsip atau aturan dasar menjadi landasan atau pedoman dalam suatu sistem organisasi dan komunitas, dan itu yang disebut azas. Dalam dokumen ADART organisasi dan komunitas tertulis dengan jelas bahwasanya setiap organisasi dan komunitas itu berasaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Azas digunakan untuk membimbing suatu entitas agar sesuai dengan nilai-nilai atau tujuan yang diinginkan, serta untuk menciptakan kerangka kerja yang berkelanjutan dan adil. Di dalam dunia organisasi dan komunitas, apa saja asas-asas tersebut? Yang pertama, keterbukaan atau transparansi. Memastikan informasi dan keputusan diakses oleh semua anggota serta mendorong partisipasi aktif dan pemahaman bersama. Yang kedua, kesetaraan. Menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan setara terhadap semua anggota, dan menghindari adanya hierarki yang merugikan pihak-pihak tertentu. Yang ketiga, partisipatif. Mendorong partisipasi aktif dari seluruh anggota dalam pengambilan keputusan, serta melibatkan anggota dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, tanggung jawab sosial dan individu. Menuntut tanggung jawab setiap individu dan kelompok terhadap tujuan bersama, dan memastikan setiap tindakan memiliki dampak positif terhadap kelompoknya. Serta memperhatikan dampak sosial dari suatu organisasi dan komunitas yang berkontribusi positif terhadap masyarakat luas. Yang kelima, keragaman atau diversity. Menghargai perbedaan latar belakang, pandangan, dan kemampuan anggota. Menumbuhkan lingkungan inklusif dan saling menghormati. Selanjutnya keenam, keberlanjutan. Menjamin kelangsungan organisasi atau komunitas dalam jangka panjang serta merencanakan dan melibatkan anggota dalam perencanaan masa depan. Yang ketujuh, inovatif. Mendorong pemikiran kreatif dan penemuan solusi untuk beradaptasi dengan perubahan, lingkungan, atau kebutuhan organisasi dan komunitas. Yang kedelapan, solidaritas. Membangun rasa persatuan dan saling mendukung di antara anggota, untuk meminimalisasi konflik dengan pendekatan konstruktif dan kolaboratif. Dan terakhir kesembilan, efisiensi dan efektivitas. Menyusun proses dan struktur organisasi yang efisien. Menentukan dan mencapai tujuan dengan cara yang efektif. Dengan menerapkan 9 asas ini, organisasi dan komunitas akan dapat berkembang secara berkelanjutan dan dapat menciptakan lingkungan yang inklusif serta memberikan kontribusi positif pada anggota dan masyarakat luas, untuk dapat mencapai tujuan organisasi dan komunitas dengan cara yang lebih efektif sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Dari video ini sekarang kita dapat mengetahui definisi, tujuan, fungsi serta peran asas untuk keberlanjutan sebuah entitas. Jangan lupa untuk terus dukung selalu channel ini dengan mensubscribe, like, komen, dan juga share. Akhir kata saya undur diri. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Apa sih pentingnya struktur organisasi? Ini dia jawabannya. Apakah kehadiran struktur organisasi penting di dalam sebuah perusahaan? Jawabannya ya, sangatlah penting. Menurut Drucker, manajemen adalah tentang manusia. Fungsinya adalah untuk memungkinkan orang bekerja sama untuk mencapai hasil dan memungkinkan mereka untuk mengembangkan kekuatan mereka dan membuat kelemahan mereka tidak relevan. Jika A pandai dalam pemasaran tetapi tidak dengan penjualan, sedangkan B sebaliknya, pandai dalam penjualan tetapi tidak dengan pemasaran,
kerjasama adalah cara paling efisien untuk mencapai tujuan tunggal. Nah, setiap kekuatan berguna dalam sistem organisasi. Struktur organisasi yang tersusun sesuai karakteristik perusahaan akan sangat bermanfaat bagi jalannya operasional perusahaan. Bagi sebuah perusahaan, struktur organisasi merupakan salah satu fungsi dasar bagi sebuah manajemen untuk mencapai target, strategi, dan sasaran yang ditetapkan oleh sebuah perusahaan. Adapun beberapa hal yang membuat struktur organisasi dalam perusahaan menjadi sangat penting adalah karena berbagai perannya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kami lebih semangat untuk menghasilkan karya-karya berkualitas untuk Anda. Adapun peran dan fungsi organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan tanggung jawab setiap anggota organisasi atau perusahaan. Setiap anggota suatu organisasi atau perusahaan tentunya harus bertanggung jawab kepada pimpinannya atau kepada atasannya yang telah memberikan kewenangan karena pelaksanaan atau implementasi kewenangan tersebut yang perlu dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah menjelaskan kedudukan setiap anggota organisasi atau perusahaan. Kejelasan mengenai kedudukan di sini artinya setiap anggota atau seseorang yang ada di dalam struktur organisasi dapat mempermudah dalam melakukan koordinasi dan hubungan. Hal ini dikarenakan adanya keterkaitan penyelesaian mengenai suatu fungsi yang telah dipercayakan kepada seseorang atau anggota. Yang ketiga adalah memperjelas jalur hubungan dalam melaksanakan pekerjaan. Artinya semua orang dapat mengetahui batas tanggung jawab masing-masing personil, juga tahu kapan dan bagaimana cara berkolaborasi untuk memudahkan dalam mencapai tujuan atau kebutuhan. Yang keempat, memperjelas uraian tugas. Uraian tugas yang jelas akan sangat membantu pihak atasan maupun pimpinan untuk dapat melakukan pengawasan dan pengendalian. Selain itu, bagi bawahan juga dapat lebih berkonsentrasi dalam melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan karena uraian yang jelas. Keberadaan struktur perusahaan akan memperjelas pembagian tugas untuk masing-masing pemegang jabatan. Rincian pembagian tugas dalam perusahaan tentu saja merupakan hal yang wajib dipahami oleh tim HRD. Hal ini menyangkut fungsi HR sebagai jembatan informasi antara perusahaan dengan seluruh karyawan. Dengan mengetahui pembagian tugas untuk setiap jabatan, artinya tim HR telah mengetahui seperti apa alur penyampaian informasi yang ideal dalam perusahaan tersebut. Salam World Class Manager, Human Plus Institute berkarya mencerdaskan bangsa. Anda masuk di perusahaan ini tujuannya apa? Membangun bisnis secara step by step ya, dengan melakukan pengukitan, yaitu menciptakan suatu sistem untuk usaha tersebut harus melakukan langkah apa aja ya. Selain sebelumnya semua orang udah tahu harus punya visi, misi, budaya, goal dan sebagainya, nextnya adalah real action adalah Anda harus punya struktur organisasi ya. Kalau suatu perusahaan nggak punya struktur organisasi, itu biasa kalau bisnis masih kecil-kecilan, yaitu pakai semangat gotong royong. Apa-apa pokoknya ada pekerjaan yang perlu digotongin ya. Yang penting cepat selesai ya. Tapi mulai gede, kalau Anda nggak punya struktur organisasi, itu pasti akan tumpang tindih ya. Bukan ya sinergi yang didapat, malah kekacauan yang terjadi. Biarpun ya Anda udah punya sistem, SOP segala macam ditulisin, tapi nggak punya struktur organisasi yang jelas,
biasanya yang muncul malah kekacauan. Nah, struktur organisasi itu seperti apa? Nanti ya akan kita jelasin. Ya. Biasanya struktur organisasi itu penting harus punya job description, uraian kerja. Anda mengapa dibutuhkan di dalam organisasi itu? Ada kejelasannya. Anda digaji di organisasi itu untuk menghasilkan apa? Atasan Anda siapa? Bawaan Anda siapa? Kemudian rekan sejawat atau peer, ya, itu siapa? Dengan mengisi di posisi Anda punya tanggung jawab apa? Ya, tanggung jawab adalah hasil ya. Ya, dengan ada tanggung jawab itu tentu Anda juga diberikan wewenang untuk melakukan apa. Ya. Itu kadang-kadang tuh simpel aja, kasih kata-kata yang simpel-simpel aja, jangan bikin panjang-panjang. Tapi jawab pertanyaannya, yaitu Anda masuk di perusahaan ini tujuannya apa? Kamu fungsinya apa dulu deh. Kalau ternyata fungsi kamu nggak jelas, tanyakan ke atasan Anda. Demikian juga atasan Anda harus punya fungsi yang jelas untuk orang-orang yang masuk ke organisasi tersebut. Kalau nggak punya fungsi tersebut, orang tersebut sebaiknya nggak usah masuk ke organisasi tersebut. Karena dia tidak akan memberikan sinergi, yang akan terjadi adalah mengacaukan proses kerja tersebut. Jadi pertama fungsi, kedua laporannya ke siapa? Sering kita tanya, bos kamu tuh siapa? Dia saking bingung, oh bos saya banyak. Kenapa? Ini bisnis keluarga. Ya, di organisasi dia hanya punya satu bos. Dia bisa bantu yang lain-lain, tapi tanggung jawab hanya ke satu orang. Kalau dia tanggung jawabnya ke banyak orang, kecenderungannya ya produktivitas dan efektivitas pasti turun. Lebih jelek lagi terjadi chaos. Jadi fungsi, tanggung jawabnya ke siapa atasannya? Apakah dia punya bawahan? Ada yang punya bawahan, dia mesti jelas bawahannya siapa. Ya, ini sedikit tips juga. Bawahan jangan lebih dari 7 orang. Ya. Ada yang bawahannya sampai puluhan, banyak sekali. Ya. Sebenarnya malah perusahaan Jepang kecenderungan bilang bawahan langsung itu 3 orang. Ya. Sistem barat memungkinkan 5-7. Ya. Simple sekali karena mereka kerja cuma 5 hari gitu loh. Jadi kalau kamu punya karyawan 10 lebih, mendingan kamu pecah-pecah di unit kecil lagi. Ya, itu suatu tip mengenai berapa karyawan bawahan Anda. Dan kemudian ada hubungan kerja antara rekan sejawat. Itu hubungannya apa aja. Itu juga mesti di make clear. Kalau nggak make clear, nanti ya komunikasi dan kerjasamanya akan terganggu. Setelah atasan, bawahan, sejawat, next-nya adalah Anda memegang jabatan ini, tanggung jawab akhirnya apa? Semua orang harus ada tanggung jawabnya. Jangan asal masuk kerja aja. Ya. Karena dia diberi tanggung jawab, dia diberi wewenang untuk melakukan tindakan tertentu untuk mencapai hasil tersebut. Ya, itu penting. Setelah itu, dia harus ada manual kerja yang disebut SOP tersebut loh. Ya, SOP tersebut itu bisa merupakan tulisan, itu zaman dulu ya paling canggih itu ISO, semua ditulis. Cuma ya kekurangannya kadang-kadang pakai bahasa yang terlalu formal, terlalu standar, hanya bisa dimengerti orang yang ya lulusan S1. Ya di bawah itu kadang-kadang mereka baca makin pusing. Jadi di zaman sekarang selain ditulis sebaiknya ditambahin banyak visual. Ya, contohnya foto, paling canggih sekarang pakai video. Ya. Jadi semua proses kerja itu divideoin. Dicatat. Ya, setelah Anda punya manual kerja SOP yang canggih, finally-nya dan next step-nya itu harus disusun suatu manajemen sistem yang berpackage, yang sering bertalian ya. Ya, sehingga orang yang melakukan pekerjaan tersebut tahu bahwa proses ini selesai, nanti diserahin ke siapa loh. Ya, nggak hanya diri sendiri aja.
Sering perusahaan makin gede itu terjadi konsepnya yang disebut silo system. Dia cuma tahu pekerjaan dia aja, dia nggak tahu bagaimana setelah pekerjaan itu berhubungan dengan yang mana. Ya, jadi itulah kira-kira langkah-langkah membangun ya sistem dalam menjalankan bisnis. Selain Anda punya visi, misi, budaya, goal yang jelas, ya Anda mesti terjemahkan dalam struktur organisasi yang rapi. Dalam struktur organisasi itu, Anda pasti punya job description. Dari job description itu harus ada dia nih, gaji untuk apa, atasannya siapa, bawahan siapa, sejawatnya siapa, dia punya tanggung jawab apa terhadap hasil, wewenangnya apa. Satu lagi yang ditambahin, untuk menduduk di jabatan tersebut, kualifikasinya apa. Ya, bukan karena saya kenal dia masuk. Harus ada kualifikasinya. Nah, kualifikasinya biasa juga dibagi. Satu itu dari pendidikan formalnya. Ya, kedua dari pengalamannya. Bisa juga untuk job tertentu justru keterampilan yang diuji. Ya, jadi harus memenuhi kriteria itu baru boleh mengemban pekerjaan tersebut. Setelah dia mengambil pekerjaan tersebut, dia harus ada tolok ukurnya. Apakah dia kerja di perusahaan di job tersebut bagus atau enggak? Itu yang disebut KPI. Bahasa kerennya Key Performance Indicator. Ya, mungkin terjemahan dalam bahasa Indonesia yang tepat adalah tolok ukur kinerja. Banyak orang yang cuma ngandalin, Pak, saya kerja keras. Pertanyaannya, kerja keras hasilnya ada enggak? Jadi Anda tahu nggak, Anda sebenarnya diukur di mana KPI-nya. Nah, di situ kalau mau lebih dalam lagi, ada sesi KPI yang mendalam, ya. Bikin KPI yang simple, jangan membuat pusing. Ya, survei mengatakan tidak kurang dari 3, tidak lebih dari 5. Ya, maksimum bisa 7. Kalau posisi makin tinggi bisa 7. Posisi makin rendah, ya yang diukur makin kecil. Dan saya anjurin lebih baik 80% berhubungan dengan duit. Ya. Kalau tidak dihubungkan sama duit, nanti perusahaan Anda kurang tajam. Karena setelah ada KPI, next-nya orang suka nanya. Kalau saya capai KPI, reward saya apa? Hasil saya apa? Jadi kalau kamu KPI melulu hanya ya mengukur suatu proses dan kualitatif ya yang tidak dikuantify dalam duit, Anda akan sulit bagaimana ya akhirnya meng-reward ya atau memberi penghargaan ke orang tersebut.
Kali ini gue akan kasih tutorial cara membuat struktur organisasi berdasarkan dua hal, yaitu berdasarkan strategi dan proses. Catat baik-baik supaya kamu bisa terapkan di kantor kamu masing-masing. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kak Sam. Ada yang nanya ke gue, Kak, gimana sih caranya bikin struktur organisasi? Oke, akan gue bahas. Ini tutorialnya, tonton sampai habis. Jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya karena ini video bersambung. Ya, nggak cukup satu video untuk jelasin cara bikin struktur organisasi. Di video kali ini, gue akan fokus untuk bikin struktur berdasarkan strategi. Ya, ini ada dua, strategi dan proses, tapi hari ini kita akan belajar berdasarkan strategi. Gue akan mulai ya dengan contoh paling umum. Contohnya adalah strategi penjualan. Katakanlah kita punya produk atau jasa yang mau kita jual. Lalu kita punya strateginya berjualan lewat offline maupun lewat online. Nah, karena ini adalah strategi yang cukup menggunakan effort dan knowledge yang berbeda, maka ada baiknya kedua strategi ini harus juga bisa dilihat di struktur organisasi yang kalian buat. Jadi, saya akan menyarankan bahwa kamu punya yang namanya bagian untuk sales online. Oke? Yang satu lagi, kamu punya yang namanya sales offline. Terserah mau dinamain apapun, tapi intinya adalah sama. Oke, ada sales online dan sales offline. Nah, kita coba strateginya bikin lebih dalam lagi. Lalu kita kepikiran, kayaknya untuk online, saya maunya ini jualannya bisa atau marketingnya ini bisa jualannya lewat paid marketing, tapi juga bisa lewat organic marketing. Oke? Jadi misalkan dia merasa bahwa nggak cukup nih hanya iklan di Facebook atau di YouTube gitu ya, tapi harus juga ada konten marketing yang sifatnya organik. Nah, itu kan sebuah strategi. Nah, ini kita bisa bagi lagi jadi dua berarti di strukturnya. Berarti kita bisa bilang di sini ada bagian paid marketing, lalu ada bagian organic ya, marketing. Nah, dengan demikian strategi yang kita inginkan itu jadi sudah tercapture, sudah terlihat di strukturnya. Walaupun, ini catatan penting ya, walaupun mungkin ini orangnya masih sama. Ini kamu, ini saya gitu ya. Di sini juga masih saya orangnya gitu ya. Walaupun orangnya masih sama, namanya juga apalagi kalau kita masih baru merintis gitu ya, masih UKM atau masih startup, mungkin orangnya masih sama, si A juga, tapi setidaknya kita tahu bahwa pekerjaannya ini berbeda. Oke, suatu saat kalau pekerjaannya semakin overload, kita bisa melihat di bagian mana yang kita harus mulai hire orang atau mungkin kita kasih ke pihak ketiga. Nah, pembelajaran kedua yang penting dari membuat struktur adalah jangan takut kalau misalkan kita lihat, wah ini strukturnya kayaknya bagiannya banyak banget ya. Jangan takut, oke? Karena bukan berarti semuanya ini harus berbeda orang dan semuanya harus kita yang melakukan sendiri ya. Contoh, kalau misalkan kita tahu kita butuh paid marketing di sini, paid marketing, lalu orangnya nggak ada nih. Oke, lalu kita hire vendor, orang ketiga untuk mengerjakan paid marketing kita. Ya nggak apa-apa, tetapi harus ada tetap orang yang bertanggung jawab kan gitu loh. Ya tetap harus ada orang yang bertanggung jawab di internal kita. Makanya walaupun mungkin orangnya ini sama dengan si sales online tersebut, tapi eksekusinya dia akan dibantu sama vendor paid marketing. Oke, nah semoga ini bisa kasih gambaran buat teman-teman mulai coba bikin struktur organisasi kalian. Gak hanya strategi sales saja, tapi bisa juga strategi-strategi lainnya. Contoh, kalau teman-teman mau bikin produk yang banyak, lalu strateginya ini adalah produknya itu dibuat berdasarkan segmen market tertentu. Contoh, kita mau bikin produk ibu-ibu untuk ibu-ibu, lalu kita juga mau bikin produk untuk bapak-bapak. Nah, maka di tim produknya, oke ya jelas ya di sini ada produk gitu ya.
ada produk development ya, yang mendevelop, mungkin harus dibagi jadi dua gitu. Ada yang untuk ibu-ibu, moms, ada yang untuk bapak-bapak. Oke? Karena kedua pekerjaan ini membutuhkan knowledge dan effort yang berbeda. Oke? Nah, again, di sini kita melihat struktur organisasinya sudah menggambarkan strategi. Nah, apakah struktur ini bisa berubah ketika strateginya berubah? Betul, boleh, ya, boleh. Jadi jangan salah kaprah, jangan kita buat struktur dulu, baru kita pikirin strateginya. Kebalik, yang benar adalah kita pikirin dulu strategi kita apa, cara kita mau mencapai tujuan kita gimana, baru kita desain struktur organisasinya. Oke, semoga ini bisa membuat kalian jadi punya gambaran tentang membuat struktur organisasi berdasarkan strategi. Yang kedua adalah tentang membuat melalui berdasarkan proses. Saya akan bagikan di video berikutnya. Jadi subscribe sekali lagi supaya nggak ketinggalan dan nyalain notifikasinya. Masih ada pertanyaan? Langsung komen. Tapi kalau komen, tolong ya dikasih penjelasan konteks yang lebih jelas. Jadi kalau misalkan kalian mau bertanya, kasih tauin juga ke kita, kalian tuh usahanya apa, jualan produknya apa. Ya, dalam konteks ini strateginya mau gimana, nanti kita bisa bales di chat juga gitu. Oke, terima kasih sudah nonton dan jangan lupa share ke orang-orang lain yang membutuhkan. Bye! Ini adalah tutorial cara membuat struktur organisasi berdasarkan proses. Tonton sampai habis biar kamu bisa praktekkan di perusahaan kamu masing-masing. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kak Sam. Kalau di video sebelumnya saya sudah menjelaskan cara membuat struktur organisasi berdasarkan strategi. Nah, kali ini saya akan melanjutkan, tapi bedanya berdasarkan proses, ya. Terutama ini buat teman-teman yang masih belum pernah memikirkan atau mendokumentasikan sebetulnya proses inti di perusahaan kamu itu apa aja sih. Saya akan kasih contoh ya. Ini saya coba kasih contoh yang paling umum. Misalnya kita usaha jual produk, di mana kita nggak punya pabrik untuk membuatnya. Jadi kita harus order ke pabrik. Maka biasanya proses yang terjadi adalah satu, kita mendevelop produk sesuai dengan market begitu ya. Sehingga di struktur organisasinya bisa kelihatan ada tim atau bagian produk. Oke? Itu satu, ya. Karena di proses pertamanya adalah kita bikin produk. Setelah produknya sudah kita bikin, biasanya kita order kan ke pabrik ya, lalu pabrik mengantarkan barangnya. Nah, coba dipikirkan. Ketika pabrik nganterin barang, berarti kan harus disimpan dong sama kita. Sehingga dari proses tersebut kita jadi tahu bahwa kita butuh bagian yang disebut warehouse atau gudang, ya, untuk ngurusin penyimpanan produk kita, lalu ngirimin barang mungkin dari gudang dan sebagainya. Oke. Nah, proses selanjutnya apa? Setelah kita udah terima barangnya, lalu kita simpan, tentu kita harus jual. Nah, untuk mensimplify, saya akan bilangnya ini adalah proses marketing dan sales. Jadi, saya tulis di sini ada bagian marketing and sales. Misalnya seperti itu. Nah, ini contoh, oke? Setelah kita udah jualan, oke? Lalu proses berikutnya apa? Oh, barangnya habis nih. Wah, ya laku nih ceritanya, barangnya habis. Berarti kita harus order lagi. Pertanyaannya siapa yang order? Nah, di sini jadi kita ketemu. Oh, berarti kita butuh yang namanya bagian, di sini nggak ada kotaknya, saya tambahin sedikit,
purchasing. Oke, ya. Nah, dari sini aja kita lihat nih rangkaian proses yang ada bisa membuat kita jadi kebayang struktur organisasi yang kita buat itu harusnya seperti apa. Nah, saya akan masuk lebih detail bahwa ketika kita membuat struktur organisasi berdasarkan proses, kita juga harus perhatikan aspek resiko yang ada supaya teman-teman bisa membuat sistem atau proses yang mencegah atau meminimalisir fraud atau kecurangan-kecurangan dari karyawan. Contoh, ketika saya bilang di sini ada bagian warehouse ya yang menerima barang, sementara ada purchasing yang memesan barang, yang membeli barang dan memesan barang, ini sengaja saya jadikan di struktur yang berbeda. Kenapa? Dan orangnya sebaiknya berbeda. Karena bayangkan kalau misalkan yang order ini adalah purchasing, dia yang dealing sama pabrik. Mungkin orang finance atau orang manajemennya, CEO-nya taunya misalkan harga produknya itu satunya 10.000. Sehingga dia dikasih budget, terusnya dia beli misalkan 100 pieces. Ini contoh aja. Tapi karena dia orang purchasing, dia kenal sama pabriknya, dia mulai bisa nego tuh. Kamu rendahin dong gitu. Sehingga dengan budget yang sama, dia dapat produk misalkan 110 pieces produk. Lalu kalau dia juga, si purchasing ini juga yang menerima barangnya, ya, maka bisa saja dia jadi curang. Saya nggak mau laporkan lah bahwa saya menerima barang sebanyak 110 pieces. Tapi saya melaporkan tetap 100 aja. 10 piecesnya saya ambil, lalu saya jual di pasar. Ya, paham maksudnya sampai sini ya? Jadi, ketika kita memahami proses, kita juga melihat di titik mana resiko kecurangan-kecurangan itu bisa terjadi, sehingga kita mulai memisahkan fungsi-fungsi tersebut. Dalam konteks ini, dalam contoh ini adalah kita pisahkan fungsi warehouse dengan fungsi purchasing. Oke. Nah, semoga ini bisa menjadi gambaran buat teman-teman untuk mulai membuat struktur organisasi berdasarkan proses di perusahaan kalian masing-masing. Sekali lagi saya ingatkan, walaupun kelihatannya ini banyak, ada 1, 2, 3, 4 bagian, kalau kalian baru mulai, ya mungkin saja ya kalian baru berdua, ya sebaiknya nggak apa-apa. Mungkin 1 orang di produk, 1 orang di warehouse, 1 orang lagi di marketing and sales, dan di purchasing. Jadi orang yang sama masih boleh kok menduduki fungsi yang berbeda. Tetapi sebaiknya fungsi yang dia duduki itu tidak ada konflik of interest-nya atau tidak menimbulkan kesempatan untuk melakukan kecurangan. Oke. Nah, itulah kenapa teman-teman dalam membuat struktur organisasi yang benar, kita juga jadi bisa mengidentifikasi resiko-resiko tersebut. Dicoba ya. Ya, ini nggak bisa memang hanya dengerin sekali, harus dicoba. Kalau ada pertanyaan setelah mencoba, silakan langsung aja di kolom komen. Nanti kita akan jawab pertanyaan kalian, mungkin bisa video atau kita jawab chat langsung atau kita private message. Oke, dan jangan lupa subscribe, nyalain notifikasinya, dan juga share ke teman kalian yang membutuhkan. Semoga bermanfaat. Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 66 Tahun 2016, terdiri dari Kepala Badan yang membawahi Sekretaris dan 4 bidang. Sekretaris membawahi Subbagian Program dan Pelaporan, Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan Subbagian Keuangan. Bidang Anggaran membawahi Subbidang Penyusunan Anggaran, Subbidang Anggaran BTL Pegawai, dan Subbidang Analisa dan Evaluasi Anggaran.
Bidang penatausahaan keuangan membawahi Subbidang Manajemen Pengelolaan Kas, Subbidang Verifikasi Penerbitan SP2D BTL, dan Subbidang Verifikasi Penerbitan SP2D BL. Bidang Aset membawahi Subbidang Perencanaan Kebutuhan dan Penggunaan, Subbidang Penataan dan Penghapusan, dan Subbidang Pemanfaatan, Pengamanan, dan Pemeliharaan. Bidang Akuntansi membawahi Subbidang Pembukuan dan Pelaporan, Subbidang Akuntansi Aset, Investasi dan Persediaan, dan Subbidang Akuntansi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.